Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya, atau selamat sore ya buat teman-teman semuanya. Khususnya yang selalu menantikan video terbaru, updatean terbaru dari channel Solusi. Terima kasih ya buat teman-teman semuanya yang selalu mensupport, selalu menantikan video terbaru, updatean terbaru dari channel Solusi Utang. Saya ucapkan ribuan terima kasih karena supportan Anda semuanya, dukungan dari Anda semuanya, sehingga channel ini terus berkembang dan terus berkembang sampai detik ini. Itu alhamdulillah banget. Itu semuanya dari dukungan Anda, dari supportan Anda, atau channel ini benar-benar bisa membantu Anda atau bisa memberikan semangat kembali buat Anda, terutama yang gagal bayar, telat bayar, tidak mampu bayar di pinjaman online ya, terutama ini bisa memberikan solusi dan motivasi buat Anda. Seperti judul video kita hari ini, yaitu resiko gagal bayar di Aku Laku ya. Ini banyak banget ini, baik itu Anda membeli cicilan HP, cicilan elektronik, pulsa, pinjaman multiguna, pinjaman online-nya, atau dan lain sebagainya, pokoknya mencakup dengan yang namanya Aku Laku ya. Ini yang mau kita bahas hari ini. Tapi sebelum saya lanjutkan untuk bahas video ini, bagi teman-teman semuanya yang belum support channel ini, silahkan di support dulu, silahkan di like dan di share juga ke teman-teman yang lainnya, supaya yang lain juga mengetahui bahwa ada satu channel yang membahas setiap hari tentang pinjaman online, terutama solusi hutang ya. Silahkan. Teman-teman semuanya yang selalu mensupport, selalu menantikan video terbaru, updatean terbaru dari channel Solusi Utang, saya ucapkan ribuan terima kasih dari Anda semuanya. Mungkin Anda yang selalu menantikan, Anda yang selalu setia. Oke, gagal bayar di Aku Laku, apa sih risikonya sebenarnya ya? Dan ini juga cukup aneh. Ini ada yang cukup aneh, nanti saya munculkan di sini, Anda bisa lihat itu. Ini memang di sini untuk KTP orangnya saya sensor, dan nama orangnya saya juga sensor. Saya sebutkan aja gini: selamat pagi Bapak atau Ibu, benar Anda kerabat atau keluarga dari, ya ini pertanyaannya, benar Anda kerabat atau keluarga dari, ya ini saya sensor di sini. Saya titip pesan untuk disampaikan ke beliau agar hari ini menyelesaikan tagihan beliau maksimal besok jam 13.00 ya. Bila tidak ada pembayaran, maka data akan di blacklist BI checking. Pengajuan kredit beliau akan terkendala dimanapun dalam bentuk apapun, dan pihak lapangan kami akan mengambil langsung didampingi oleh RT atau RW setempat atau HRD. Terima kasih, Aku Laku ya. Mantap ya, kita pecah ini satu persatu gitu. Saya tahu ini tempat dimana Anda merasa ketakutan ketika Anda mendapatkan chatan yang seperti ini. Anda bisa lihat di sini dimana tempatnya Anda ketakutan di sini. Saya titip pesan untuk disampaikan ke beliau agar hari ini menyelesaikan tagihan beliau maksimal besok jam 13.00. Yang menjadi pertanyaan saya, selama ini debt collector mengancam, selama ini debt collector mengchat, selama ini debt collector menelpon, itu selalu mematokkan waktu. Dan hari ini saya menemukan 13.00 tanpa ada tambahannya. Biasanya 12.15, 13.30, 17.10. Pokoknya ada tambahnya gitu loh. Ya, tapi hari ini genap 13.00. Genap gitu loh. Dan ini menunjukkan di sini ya, orang-orang yang mendapatkan chatan seperti ini, dia akan merasa ketakutan ini karena dia akan dipatok masalah waktu. Ya, disinilah kehebatan debt collector. Kenapa dia bisa membuat Anda panik? Anda stres melihat ini, Anda melihat 13.00, Anda stres melihat itu gitu loh ya. Padahal dari diri Anda nggak ada uang ini, cuman sesaat melihat waktu yang dipatokkan itu stresnya minta ampun, stresnya nauzubillah banget gitu loh. Habis itu nih, bila tidak ada pembayaran, maka data akan di blacklist BI checking. Pengajuan kredit beliau akan terkendala dimanapun dalam bentuk apapun. Kita nggak ada masalah ya. Memang kita juga sudah menyatakan kan,
kita juga sudah menjelaskan bahwa kita sudah tidak sanggup, kita sudah tidak mampu, kita terima resiko ini. Ya. Walaupun semua orang yang gagal bayar di Akulaku datanya di blacklist, datanya dimasukkan ke dalam pusdapil, cepat atau lambat Akulaku juga akan mati dengan sendirinya. Kenapa? Saking banyaknya data orang yang masuk dalam blacklist BI checking. Tidak bisa meminjam di aplikasi manapun, tidak bisa meminjam di perbankan manapun. Oke. Kalau seandainya Akulaku memblacklist 10 juta orang yang ada di Indonesia, ya, setiap tahunnya, butuh berapa tahun untuk Akulaku supaya mati? Bayangin, ya. Jadi mereka mengancam sebenarnya kecelakaan buat perusahaan mereka sendiri. Kalau semua data orang ini sudah di blacklist, siapa lagi yang mau minjam? Siapa lagi yang bisa minjam gitu loh? Ya. Anda kebayang nggak gitu loh? Pernah melogikakan nggak? Jadi debt collector yang mengucapkan seperti ini, mereka juga tidak tahu karena ini adalah prosedur yang harus dijalani. Karena ini adalah aturan dari OJK. Ya. OJK juga belum tahu ini penyelesaian di balik semua ini. Kalau seandainya semua nama orang yang ada di Indonesia ini di blacklist, siapa yang mau minjam di bank lagi? Siapa yang mau minjam di leasing lagi? Ayo, dan akhirnya apa? Mafia keluar. Ya. Calo-calo untuk melewatkan nama yang di blacklist juga keluar. Itu akhirnya. Ya. Ini buat teman-teman semuanya. Ketika Anda mendapatkan suatu ancaman seperti ini tidak perlu Anda panikkan, tidak perlu Anda streskan. Ya. Saat itu juga kalau memang Anda ada itikat baik untuk menyelesaikannya, selesaikan aja. Habis itu kalau memang uangnya belum ada, yaudah carikan aja uangnya dulu gitu loh. Tanpa Anda terbebankan oleh cetan ini, Anda bisa lihat di samping sini. Habis itu yang terakhir lagi, dan pihak lapangan kami akan mengambil langsung dan didampingi oleh RT atau RW setempat atau HRD. Terima kasih. Oke. Ini pernah kejadian yang seperti ini. Saya pernah menyelesaikan ini, masalah kasus dengan Akulaku. Yang waktu itu di Palmerah, Jakarta Barat. Memang iya. Ya, memang iya diajak ke RT ataupun RW. Tapi tugas RT ataupun RW di posisi itu bukan berarti RT RW ikut serta membantu dalam penagihan utang, tidak. Tapi RT RW hanya menyaksikan, menjamin ketentraman dan kenyamanan antar warga. Ya. Itu saya pernah dulu ini menyelesaikannya. Dan akhirnya jalan satu-satunya setelah didatangi oleh dari tim saya membantu orang yang mungkin Anda pernah lihat videonya yang mereka ditekan oleh debt collector Akulaku, dan akhirnya didatangi ke pihak Akulakunya. Ya, dari pihak Akulakunya negosiasi dan dia meminta hari itu dia melalui dari tim saya, dia meminta bahwa saya harus take down video yang ada debt collectornya. Oke, saya nggak ada masalah, saya take down videonya. Tapi dengan catatan ada video klarifikasi dari pihak Akulaku. Ya, dengan catatan harus ada video permintaan maaf dari pihak Akulaku bahwa ini adalah mengganggu kenyamanan dari debitur mereka atau nasabah mereka. Ya, akibat apa? Akibat kelalaian atau keemosionalan dari pihak debt collector. Ya. Dan mereka menyetujui hari itu, tapi sampai detik ini saya tidak menerima videonya. Dan akhirnya si orang yang ada dalam video ini bersama tim saya waktu itu diarahkan ke kantor lurah untuk minta surat SKTM, surat keterangan tidak mampu, dan akhirnya dibawa ke situ. Ya, dan saya punya juga videonya bahwa dia telah selesai. Ya, dengan Akulakunya dia telah selesai gitu loh. Sistemnya entah cicil, entah kayak mana, saya juga tidak tahu lagi prosesnya, karena itu yang ngurus adalah tim saya di situ. Ya, jadi gini. Jadi saya jelasin buat teman-teman semuanya nih ya. Ini saya jelasin. Akulaku ini bukanlah hal yang Anda takutkan, tapi yang saya sayangkan, kenapa Akulaku bisa memunculkan chat yang seperti ini, ya, yang bisa menekan orang lain. Saya nggak tahu ini arah dari chatan ini apakah benar ke kontak darurat atau tidak. Ya, saya juga tidak tahu di sini. Tapi yang jelas orang yang ngirimin chat ini kepada saya, dia katanya bukan kepada kontak darurat, ya, melainkan kepada orang-orang sekitar mereka. Ya, ini yang sangat saya sayangkan. Kalau ukurannya pihak Akulaku dia yang sudah legal, yang sudah resmi, ukurannya dia kan ke kontak darurat untuk mengkonfirmasi. Ya, habis itu kerabat-kerabat yang diajukan di dalam itu. Tapi ini mungkin kita juga tidak tahu. Oke, saya sebutin. Resiko ketika Anda telat Akulaku bukan berarti semuanya Anda akan dikunjungi. Ya, bukan berarti semuanya Anda akan didatangi. Ya, itu ingat dulu. Biasanya Anda yang berada di lingkungan mereka, biasanya yang sering didatangi itu oleh pihak Akulaku adalah Anda yang berada di lingkungan Jabodetabek. Itu paling sering.
Tapi sesering di sini yang saya temukan, mungkin sudah banyak ya yang dikunjungi oleh pihak Aku Laku, yang saya temukan yang bertindak anarkis atau yang bertindak keemosionalan itu cuma terjadi di 2020 kemarin. Sisanya nggak ada, mereka lebih pendekatan karena debt collectornya juga mungkin sudah di briefing, sudah diajarkan, sudah ditunjukin caranya dari HRD mereka ataupun yang lainnya, itu mereka sehingga melakukan pendekatan terhadap para debetur gitu ya. Habis itu lagi resikonya juga ketika Anda telat di Aku Laku, itu data Anda dimasukkan ke dalam data yang bermasalah, itu iya juga. Tapi saya nggak ada masalah data Anda di blacklist. Kalau memang Anda sudah menyatakan tidak mampu, cari aja penyelesaian jalan terbaiknya di situ ya. Dan saya ingatkan satu hal lagi kepada teman-teman semuanya, jangan pernah menitipkan uang kepada debt collector. Kalau memang Anda mau menyelesaikan tentang Aku Laku, kalau Anda berada di lingkungan Jabotabek, Anda datangi kantornya. Kalau di luar dari Jabotabek, Anda minta perwakilannya di mana ya. Ini lebih detail gitu loh, karena kita mengatasi dan kita waspada, nggak ada masalah. Sejauh ini sudah banyak yang kena tipu dengan hal-hal yang seperti itu ya. Habis itu lagi ketika Anda gagal di Aku Laku ya, itu kalau yang namanya teroran itu selalu ada ya. Bukan berarti itu tidak ada, tapi selalu ada. Teroran itu selalu ada, cuman mereka tidak transparan ya. Bagaimana bang, kami memang benar-benar sudah tidak sanggup lagi, sudah tidak mampu lagi. Memang kami menyatakan sudah tidak bisa lagi untuk menyelesaikan hutang kami di Aku Laku bang. Oke, Anda datangi. Kalau misalnya ada debt collector yang datang, Anda negosiasi sama dia ya. Sampaikan, saya tidak mampu lagi, saya tidak sanggup lagi. Pasti, kalau saya rasa Anda pasti juga akan diarahkan untuk ngurus surat keterangan tidak mampu. Nanti Anda urus saja surat itu, habis itu Anda datangi kantor mereka ya. Karena itu salah satu opsi untuk penyelesaian dari pihak Aku Laku yang sejauh ini saya ketahui ya. Mudah-mudahan debt collectornya masih baik dan masih mau menunjukkan Anda cara-caranya. Yang penting tidak ada yang perlu kita takutkan, tidak ada yang perlu Anda cemaskan. Yang ada berisiko fatal itu ya cuman palingan Anda didatangi kalau lingkungan Anda Jabotabek. Kalau lingkungan Anda tidak di Jabotabek, bukan berarti semuanya Anda akan didatangi, cuma dipilih-pilih daerah aja ya. Lagian dia tidak menyebar seperti home credit, tidak seluas seperti itu ya. Habis itu data Anda dimasukkan ke dalam data bermasalah, itu memang iya ya. Tapi data bermasalah ini kita masuknya entah ke Pusdapil, entah benar ke BI Checking, ini yang belum tahu gitu loh. Tapi kalau saya rasa karena kiblatnya pinjaman online, kemungkinan masuknya ke pusat data fintech lending ya. Jadi nggak perlu ada yang Anda cemaskan lagi, tidak ada yang perlu yang Anda takutkan lagi. Insya Allah semua ini pasti akan selesai. Yang penting bangun itikat baik dalam hati. Kalau ingin Anda menyelesaikan tentang Aku Laku, silakan selesaikan. Kalau memang sanggup untuk bayar pokoknya, negolah pokoknya. Kalau sanggup dengan bunga-bunganya, bayarlah dengan bunganya ya. Tapi kalau memang menyatakan tidak ada uang hari ini, mintalah dan bangunlah komunikasi dengan mereka. Minta waktu yang ditentukan ya. Misalnya Anda butuh waktu 2 minggu, misalnya Anda butuh waktu 1 bulan, mintalah 1 bulan. Tapi kalau dari diri Anda menyatakan memang tidak mampu lagi ya, ini memang sudah tidak mampu lagi nih, memang sudah tidak mampu lagi, dan tunggulah kedatangan debt collectornya. Sampaikan kepada debt collector, saya tidak mampu lagi, saya tidak sanggup lagi, saya siap menerima resiko apapun yang diterapkan oleh Aku Laku. Udah, cuman sampai di situ aja. Penjara bang, proses hukum bang, belum ada ya. Jadi jangan anda tambah itu lagi gitu loh. Biasanya Anda kan nambah sendiri, bang nanti di penjara bang nanti di proses hukum bang, jangan ditambah ya. Sudah segitu aja gitu loh. Jadi risikonya didatangi. Kalau memang lingkungan Anda Jabotabek, diteror tetap diteror ya, seperti tadi kan yang ada di sebelah Anda tadi kan Anda nampak gitu loh ya, pasti diteror ya. Di blacklist ya, mungkin kita lihat dulu blacklistnya itu apakah BI Checking atau Pusdapil, kita lihat dulu nanti ya. Mungkin dari saya mungkin cuma itu dulu yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurangnya saya mohon maaf. Nanti buat teman-teman semuanya yang mau konsultasi atau diskusi sama tim saya, silahkan di nomor yang ada deskripsi. Atau Anda juga mau japri pribadi dengan saya juga boleh di Instagram ya. Tapi saya slow respon, apalagi pertanyaan Anda yang sudah pernah saya bahas di YouTube ya, pasti nggak akan saya respon DM Anda. Tapi kalau belum pernah, saya selalu ngecek kok. Saya selalu ngecek DM itu, saya ngecek tiap hari. Tapi kalau pertanyaannya sudah pernah saya bahas di YouTube, pasti saya cuma bilangin cek aja video ya. Jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.